karena Toni Kroos memutuskan untuk meninggalkan dunia sepak bola setelah gelaran Euro 2024 yang mana tuan rumahnya Jerman. Di Euro 2024 nanti Olivier Giroud juga menjadi pemain tertua di skuad Prancis. Ya, dengan usia yang 37 tahun tadi. Gak cuma ubah formasi, pemain-pemainnya pun sering digonta-ganti. Jadi tiap pertandingan hampir nggak ada pakemnya. Selamat datang kembali di RP, di mana kita akan membahas seputar olahraga di akhir pekan. Tapi kali ini kita akan lebih membahas ke sepak bola, terutama di bagian perpisahan. Karena banyak berita pensiun. Yang pertama ada Toni Kroos yang memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola. Tapi belum sekarang, masih ada lagi. Karena Toni Kroos kemarin baru saja memainkan laga terakhirnya di Santiago Bernabeu kala dia Real Madrid menjamu Real Betis. Setelah 10 tahun bersama Real Madrid, dari tahun 2014, Toni Kroos sudah mencatatkan 464 laga, 28 gol dan 22 trofi untuk Real Madrid. Dan 22 trofi itu termasuk dengan 5 La Liga dan 4 UCL. Bahkan bisa mungkin nambah satu lagi karena masih ada satu lagi pertandingan yang akan dimainkan oleh Real Madrid, yakni final Liga Champions antara Real Madrid melawan Borussia Dortmund. Dan mampukah itu akan menjadi trofi terakhir bagi Toni Kroos untuk Real Madrid? Pada saat perpisahan di Santiago Bernabeu pun, Toni Kroos mendapatkan Guard of Honor dari kedua tim. Ya, tidak salah, dari kedua tim. Yang memberikan penghormatan kepada Toni Kroos yang telah bermain cukup indah dan bermain lama bersama Real Madrid dan juga bermain lama di La Liga. Toni Kroos tidak pamit dari sepak bola dengan Real Madrid saja. Dia juga akan pamit dari sepak bola dengan Jerman. Yang mana berarti masih ada satu final dan satu kompetisi lagi. Karena Toni Kroos memutuskan untuk meninggalkan dunia sepak bola setelah gelaran Euro 2024 yang mana tuan rumahnya Jerman. Dan Toni Kroos sendiri sebenarnya sempat mengumumkan pensiun dari sepak bola Jerman. Namun dia kembali lagi untuk membantu timnas Jerman kali ini. Semoga saja mendapatkan hasil yang maksimal di kedua kompetisi, baik di final UCL maupun di kompetisi Euro. Namun tidak hanya Toni Kroos, karena ada pemain yang pensiun juga, tapi kali ini bukan pensiun dari sepak bola, melainkan pensiun dari sepak bola internasional atau bagian timnasnya, yakni Olivier Giroud. Top scorer Prancis Olivier Giroud memutuskan pensiun dari timnas Prancis. Tapi nggak sekarang, nanti setelah Euro juga, kurang lebih sama kayak Toni Kroos. Olivier Giroud sendiri setelah mencetak 57 gol dari 131 penampilan bersama timnas Prancis, yang mana dia adalah top scorer timnas Prancis. Nah, alasan Olivier Giroud sendiri pensiun adalah selain karena umur yang sudah 37 tahun, dia juga ingin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda. Ini timnas Prancis emang nggak mau narik striker yang lain ya gitu. Oke, di Euro 2024 nanti Olivier Giroud juga menjadi pemain tertua di skuad Prancis. Ya, dengan usia yang 37 tahun tadi. Tapi nggak hanya berpisah dengan timnas Prancis setelah Euro, dia kemarin juga telah bermain untuk AC Milan untuk terakhir kalinya. Karena dia akan berpisah dari AC Milan setelah 131 penampilan dan 48 gol. Dan dikabarkan, dan mungkin harusnya udah fix ya, dia akan pindah dari AC Milan ke klub MLS atau Liga Amerika bersama LAFC. Giroud sendiri merupakan striker yang cukup mumpuni dan sangat amat bisa diandalkan ketika momen-momen penting. Dan dia sendiri berkomentar merasa masih ada kurang lebih kayaknya 2 tahun atau 2 musim lagi gue masih cukup kuat nih buat main sepak bola. Tapi kayak kalau untuk timnas gue udah gak bisa. Jadi dia memutuskan untuk pensiun setelah Euro. Ya, balik lagi, semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan selamat pensiun. Satu lagi yang pensiun kali ini bukan di ranah pemain, melainkan ranah pelatih. Siapa yang tidak kenal dengan Claudio Ranieri. Claudio Ranieri memutuskan untuk pensiun dari level klub, ya bukan level timnas, level klub manajer, dari manajer level klub di Cagliari. Setelah ya pelatih berusia 72 tahun itu memutuskan untuk meninggalkan dunia sepak bola di level manajer klub, dan dia bilang kalau misalnya masih ada tawaran lagi untuk tim nasional dia masih mau. Dan pelatih dengan julukan The Tinkerman ya, karena dia sering banget ngubah-ngubah formasi. Nggak cuma ngubah formasi, pemain-pemainnya pun sering digonta-ganti. Jadi tiap pertandingan hampir nggak ada pakemnya. Makanya pada saat dia di Chelsea, dia dijuluki The Tinkerman. Tapi bukan Tinker, tapi Tinkerman. Mungkin yang paling dikenal adalah momen saat dia berhasil membawa The Fox atau Leicester City berhasil juara Premier League pada musim 2015-2016. Yang mana pada musim itu dia berhasil menjaga jarak 10 poin dari Arsenal. Dan
yang bikin unik adalah Ranieri berhasil membawa Cagliari promosi ke Serie A pada musim 2022-2023 lewat playoff. Dan habis itu di musim ini dia membantu Cagliari untuk tidak degradasi, jadi masih bertahan. Yang bikin uniknya adalah dia pernah melakukan itu, tapi pada musim pertamanya bersama Cagliari di tahun 1988. Yang mana dia berhasil membawa Cagliari promosi juga dan membawa Cagliari bertahan di Serie A. Dan setelah puluhan klub yang ia lalui, akhirnya dia memilih untuk pensiun dari level klub manajer di Cagliari. Dan ya, kurang lebih itu aja yang berpisah kali ini, karena yang lain sisanya lebih ke pemecatan. Dan kita tunggu saja. Xavi diganti oleh Hansi Flick, Chelsea Pochettino diganti oleh Maresca, dan masih banyak lagi pelatih yang dipecat. Terus Allegri diganti oleh Thiago Motta, dan ini Pioli diganti siapa ya? Belum tahu. Tulis kolom komen. Oke, segitu saja dari saya di Airplay kali ini. See you minggu depan.